Ini udah mulai kan? Di record udah? Oh iya, siap. Oke, kita tunggu Bang Taufan Akbarinya. Cuman belum ini nih, belum Bang Taufan. Oke, selamat malam kawan-kawan. Kita masih menunggu Bang Taufan sebagai pemateri kita. Kita akan sharing-sharing terkait statement yang begitu luar biasa. Apa kontribusi milenial bagi bangsa ini? Dan kita akan sama-sama berbincang dengan founder dari Rumah Milenial. Nah, ini pasti sangat luar biasa tentunya. Kita masih menunggu Bang Taufan. Yang bergabung pada malam hari ini. Kita akan setidaknya mengkuliti apakah kemudian pernyataan kontroversial yang dikemukakan terkait milenial dimanjakan, kontribusi yang minim, apakah itu berbanding lurus dengan logik yang disampaikan. Nah, maka dari itu kita akan tunggu beberapa menit ke depan bersama Bang Taufan Akbari. Dia adalah founder dari Rumah Milenial, yang pasti kita akan mendengarkan perspektif yang baru, dan kita juga pasti akan mendengarkan banyak hal tentang yang disampaikan oleh salah satu ketua umum partai politik di Republik ini. Oke, sebentar. Ya. Nah, milenial sudah bergabung. Kita tunggu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Sehat, Bang Taufan? Sehat, alhamdulillah, Bung Sultan. Seger banget malam-malam. Terakhir kemarin ketemu. Iya, ini jambulnya turun, gantinya pakai udeng aja lah. Oke, siap. Bang Taufan, kita langsung mulai ya. Sebentar, boleh kita ngobrol. Tapi suaraku jelas nih. Jelas, Bang. Aman. Aman ya, oke. Baik. Suaraku juga jelas kan ya, Bang ya? Agak sedikit keputus-putus. Sebentar. Sedikit keputus-putus. Oke. Oke, sebentar. Halo, Bang Taufan. Sedikit gangguan, kawan-kawan. Ya, Bang Taufan, okay. Halo. Nah, udah stabil. Alhamdulillah. Oke, gangguan sinyal teknis. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Baik, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Sobat milenial kah, generasi Z kah yang menyaksikan secara virtual ini. Pada malam hari ini kita sudah bersama bintang tamu yang luar biasa kita, founder dari Rumah Milenial, Bang Taufan. Bisa aja. Halo, Bung Sultan, sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat, alhamdulillah. Bang, kita malam hari ini ingin membahas hal-hal yang sedikit panas nih, Bang, dan kontroversial. Boleh. Nah, kita dinginkan lah. Tempo hari kita, nah ini dia, mantap nih, kita dinginkan ya. Tempo hari ada salah satu ketua umum partai, Bang, Ibu Megawati, dia mengemukakan statement mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak memanjakan generasi milenial. Ini cukup aneh nih, Bang. Harusnya kalau ngingetin presiden ya bebisik juga bisa, tapi disampaikan secara publik nih, Bang. Ya kan? Nah, saya ingin berangkat dari pertanyaan pertama saya. Bagaimana Bang Taufan sebagai milenial ini melihat bangunan logika yang dikatakan Ibu Megawati ini? Dari mulai aksi demonstrasi, anak muda aksi demonstrasi, ke pembakaran fasilitas umum,
kemudian disimpulkan bahwa itu dari faktor memanjakan milenialnya. Nah, secara pernyataan bagaimana kira-kira hal tersebut menurut Bang Tovan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih Bung Sultan. Salam kenal. Senang sekali akhirnya bisa mengenal sosok Presiden Presmanya UIN Jakarta. Saya biasanya ngobrolnya sama Kang Gun-Gun ya, senior saya ini ngobrol sama Presmanya. Kang Gun-Gun Herianto. Gun-Gun Herianto, ya. Ya, baik. Ya. Baik. Nah, terima kasih sudah diundang ngobrol pada malam hari ini. Ya memang selagi seru ya kalau bicara statement kemarin. Tapi begini, seperti yang tadi di awal, mari kita sama-sama meningginkan suasana ini. Nah, yang pertama adalah kita selalu punya pilihan untuk merespon dalam artian responsif atau reaktif. Ya, ketika saya berpikir bahwa keluar statement tersebut, saya tidak ingin langsung bereaktif. Makanya saya beberapa hari ini saya mengamati, melihat, menimbang. Dan ternyata memang apa yang saya lihat itu tidak lebih dari luapan emosi yang memang belum tidak terlalu terkontrol dari seorang beliau begitu misalkan. Nah, dan saya pun tidak merasa tersinggung juga. Kenapa? Karena saya pikir bahwa yang melakukan hal tersebut dan yang menjadi konteks pembicaranya adalah oknum milenial, bukan milenial secara keseluruhan. Nah, jadi saya berpikir ketika bicara hal seperti ini, milenial distereotipkan seakan-akan satu generasi, tapi saya berpikir udahlah, saya merasa itu oknum, sama seperti kalau kita bicara mahasiswa juga begitu ya, kalau dibilang mahasiswa sekarang nggak pernah bergerak karena malas gitu ya, kan tergantung mau lihatnya dari lensa mana, mau lensa yang konstruktif atau lensa destruktif begitu. Betul. Nah, jadi dalam melihat situasi ini juga kita bisa lihat dari berbagai macam lensa ya, mau kita amati sebagai satu serangan ke generasi muda gitu, bahwa kita dianggap sebagai generasi yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang manja, yang bisanya minta-minta, yang bisanya minta jatah, baperan, segala macam ya, berbagai macam label negatif yang selama ini mungkin melekat ke generasi muda gitu, mau milenial atau centennial. Nah, tapi saya di sini melihat bahwa ini satu momentum justru yang kita bisa buktikan ke khalayak ramai bahwa milenial itu bukan sekedar objek, milenial harus dianggap sebagai subjek gitu. Berarti saya potong dulu Bang Tovan. Silakan. Ketika Bang Tovan mendengarkan statement tersebut, bukan reaksi jangka pendek yang Bang Tovan pilih, tapi justru menyelami dulu, kemudian membaca situasi, kemana arah maksudnya. Begitu Bang kira-kira? Betul. Karena gini Sultan, kalau aku pikir ya, kita bicara milenial, kita punya kurang lebih 80 juta lah usia produktif. Mungkin kalau ditambah Z dan milenial mungkin more than 85 million gitu. Nah, itu sekelompok usia demografi yang sangat besar gitu. Jadi rasa-rasanya terlalu dini kalau kita ambil itu langsung ke hati kita bahwa generasi kita tuh dianggap seperti ini gitu. Mungkin itulah di situ saya mencoba untuk sempat berdiskusi dengan beberapa teman narasi apa yang kita harus counter narasi apa yang kita mau sampaikan, tapi berbilang udah Van, santai aja gitu, itu jangan dianggap satu serangan, tapi justru ini stimulus yang harus bisa dijadikan pemicu teman-teman untuk lebih bergerak dan dilihat gitu. Dan kebetulan saya lebih beberapa waktu ini sering cerita bahwa insya Allah 5-10 tahun ke depan, pergerakan kekuatan negara ini ada di grassroots. Sekarang kan mungkin top bottom, ke depan insya Allah bottom up. Jadi bagaimana suara-suara teman-teman di centennials, di milenial generasi muda, itu justru akan menjadi stabilitator sosial yang sangat efektif ke depan. Karena kita bisa lihat sendiri pun sekarang pemerintah membutuhkan anak muda gitu. Dari sisi intelektual, akademisi, lalu birokrat, entrepreneur, itu semua satu bagian yang tidak bisa dipisahkan kalau menurut saya. Tidak bisa dipungkiri lagi ya Bang ya? Tidak bisa dipungkiri. Buat teman-teman yang tidak mau menjadi politisi dan tidak tertarik menjadi politisi, tidak apa-apa. Tapi berkawan dengan politisi, berkawan dengan akademisi, berkawan dengan birokrat dan pengusaha, itu satu keharusan. Makanya satu kan kemarin kita berjumpa ya bersama sahabat-sahabat kita di di Merrill, bahwa
narasi utamanya adalah kolaborasi. Nah, bagaimana cara supaya kolaborasi ini tidak hanya hadir sebagai wacana. Nah, makanya saya tertarik kemarin Pak Sultan bilang ngangkat crab mentality itu ya. Oke, iya. Itu seru juga. Iya. Jadi memang pukulan saya keras ke arah yang sisinya sih kolaboratif gitu loh. Crab mentality bukan sekedar silo mentality, tapi crab mentality. Betul, ya. betul. Itu kita jadi PR kita bersama, Sultan. Betul. Nah, berarti begini Bang, artinya ketika memang reaksi yang harus di kickback oleh millennials bukan justru pernyataan-pernyataan yang kontradiktif, berarti harus ada bukti otentik yang memang bisa secara rigid dilihat. Karena kalau kita lihat konotasi dari pertanyaannya kan seolah-olah mendiskriminasikan bahwa apa sih kontribusi milenialnya? Nah, cara Bang Tovan dari Rumah Milenial atau sebagai generasi milenial menjawab hal ini tuh gimana, Bang? Baik, yang perlu kita sampaikan ke senior-senior kita bahwa perlu lebih banyak prasangka baik untuk kita yang muda-muda. Kita jangan terlalu lah disuzonin gitu ya. Itu kayaknya kita perlu diingatkan sama orang tua kita ya Bang ya. Betul. Kita perlu juga tidak hanya dihantam lah, tapi dibimbing, diapresiasi, diberikan jalan begitu ya. Kalau dikasih tahu diapresiasi. Nah, kalau menurut saya gitu ya, kan kita selalu ada pilihan ya, mau mengambil jalan perjuangan yang mana gitu. Kalau yang sudah-sudah kami di Rumah Milenial misalkan, bro, lu tetap di jalur tengah, lu berkawan sama kanan kiri dan lu kawal jalur tengah gitu. Ketika kita di kanan betul gitu. Jadi insya Allah Sultan, kami jaga amanah ini sejak awal karena memang dari awal pun kami juga banyak beraudiensi dengan teman-teman yang memang kita sama-sama jagain. Jadi lini kanan, lini kiri, lini tengah kita sama-sama. Nah, oleh karena itu kami fokus dari kami sendiri gimana caranya supaya lebih banyak hadir alternatif pemimpin muda yang bisa dijadikan inspirasi. Karena tidak ada cara lain saat ini untuk membuktikan ke negara terkait generasi mudanya selain bikin karya. Selama ini mungkin salah satu yang kita sering dengar misalkan tentang stafsus milenial bahwa diambil dari golongan tertentu saja, entrepreneur, teknologi, dan lain-lain. Itu saya juga amati sebagai satu hal yang perlu dikoreksi. Bahwa kalau kita bicara milenial, ada aspek milenial di petani, di peternak. Kita nggak hanya bicara banyak teknologi. Segmentasi lah ya. Banyak sekali. Betul. Subsektor industri kreatif aja kita belum kita explore, Sultan. Nah, jadi sebenarnya segregasi milenial sangat luas. Tergantung milenial mana yang kita mau sasar. Makanya kalau misalkan, kalau menurut saya saat ini kita fokus ke milenial yang memang yang peduli bergerak dan mau berbuat sesuatu. Kita jangan habiskan energi sama teman-teman muda yang memang belum mau dan nggak mau bergerak, karena akan habis energi kita ke sana. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya kami, misalnya kami fokus kepada teman-teman muda yang tidak terlalu reaktif terhadap stimulus-stimulus yang sifatnya transaksional. Jadi mereka bergerak karena mereka mau bergerak, gitu. Betul. Mereka berbuat sesuatu karena mereka berbuat sesuatu. Diiming-imingin duit, ada kesadaran. Dan ini sepertinya tidak mungkin dan kayaknya utopis lah kalau kita bicara 15-20 tahun. Anak muda kita beli aja suaranya. Anak muda ntar juga mau. Seakan-akan selalu mau dijadikan objek. Tapi entah kenapa, betul, dimaterialisasikan. Tapi entah kenapa Sultan, saya punya satu keyakinan, 10-15 tahun ke depan, value dari generasi muda Indonesia akan berkali lipat naik. Kenapa? Karena mereka misalkan yang public figure akan menjadi intelektual public figure, birokrat akan jadi intelektual birokrat, daya kritisnya meningkat gitu. Dan ada beberapa literatur bilang generasinya misalnya Gen Z gitu ya, itu daya pikir kritisnya lebih tinggi dari milenial karena dia 100% lahir di era teknologi. Sementara kalau milenial kan generasi transisi ya, jadi ada galau-galaunya, ada bingung-bingungnya. Di tengah-tengah gitu. Lah ya Bang ya. Di tengah-tengah. Iya. Tapi makanya harus Bang, temenan sama Sultan. Wah iya benar, cocok. Tapi begini Bang, kalau kita bicara tentang value, apakah value tersebut, Bang ya, pada akhirnya terkerucutkan dan dipersempit karena ada jabatan-jabatan politik yang isinya mengkerdilkan milenial itu sendiri Bang? Seperti tadi stafsus milenial. Betul. Ini pertanyaan menarik. Balik lagi ujung-ujungnya ke milenial itu sendiri. Ya, sejauh mana keputusan itu mau diambil. Bagaimanapun ketika sudah menjadi keputusan ranah pribadi, itu keputusan dia. Dalam artian kita hormati. Misalkan begini Sultan, ada beberapa kawan lah, sahabat yang satu perjuangan sejak 2010 gitu ya. Dalam artian, boy, doain gua mau masuk ke kanan, ke kiri. Oke.
Oke. Tapi lo tahu kan, gue akan support lo tapi nggak di atas panggung. Gue support lo di belakang panggung. Oke, I respect that gitu. Nah, jadi itu yang saya lakukan gitu. Ketika kita bicara komitmen dan lain-lain, saya tetap berkawan dengan sahabat-sahabat saya yang di kanan dan di kiri, tapi tidak di atas panggung begitu. Nah, jadi kita bersahabat ya karena memang saya kenal Sultan secara baik dan saya mendoakan Sultan secara individu, bukan Amin. karena warnanya, begitu, Yap. bukan karena warnanya. Makanya kan saya kemarin bilang bahwa gimana caranya supaya Indonesia ini bisa bersaudara, narasi tentang perbedaan kita pelan-pelan kikis, ya. Sebenarnya tergantung pemimpinnya, pemimpin di daerah, pemimpin-pemimpin kita. Insya Allah Sultan akan jadi pemimpin besar, mudah-mudahan. Amin. Amin. Bang Tovan lebih dulu sih kayaknya nih kayak. Enggak lah, kita ini, saya bilang, kita ini ngawasin mahasiswa aja, udah cukup senang. Nah ini menarik nih Bang. Jadi memang kata kuncinya adalah udah nggak zaman lagi konflik identitas. Jadi Ya, peleburan, kolaborasi itu zamannya sekarang anak-anak muda. Nah sekarang Bang Tovan, pertanyaan saya berikutnya, ini kan bukan saya mengklasterkan gitu kan, tetapi ada karakteristik yang berbeda nih Bang. Ketika kita bicara generasi tua kita yang memiliki budaya tersendiri, pola betul. komunikasi tersendiri, Betul. gaya memimpin atau menjalankan pemerintah sendiri, dengan milenial yang juga punya kata kuncinya, dan Betul. juga generasi Z-nya. Nah, Ya. ketersinggungan generasi ini supaya tidak memicu konflik, gimana kira-kira menurut Bang Tovan nih? Harus dari dua pihak. Jadi sama seperti kita hubungan suami istri, tidak ada satu arah, harus ada dua arah gitu. Iya. Jadi saya selalu pakai analogi yang sederhana lah, dalam artian mungkin ambil lah, Bang, ya? Masya Allah, iya betul sekali. Ente lebih lancar gitu ngomong bahasa Arab. Anyway, nah balik lagi ke yang tadi. Jadi misalkan ambil case di beberapa korporasi ini terjadi di case-nya di korporat misalkan ya. Bagaimana gap antara boomers, X, milenial dan Z itu masih menjadi rumor sampai detik ini. Nah, dua hal yang saya bisa garis bawahi bagaimana ini bisa bisa kita hindari atau perlahan kita bisa minimalisir konfliknya. Kita rajut lah. Pertama, kita rajut hanya dua, keterbukaan sama penerimaan, gitu. Yang tua terbuka sama penerimaan. Yang tua terbuka dengan berbagai macam ketidakpastian, kecepatannya anak muda, gitu ya. Nah, yang muda juga terbuka terhadap kekakuan dan culture yang memang apa adanya. Jadi butuh terbuka dulu, penyesuaian. Nah, biasanya kalau sudah terbuka, itu akan menerima, gitu. Nah, nanti dari menerima, baru kita bisa beradaptasi dan menyesuaikan. Makanya kalau di NLP itu ya, kalau di komunikasi, ada istilah pacing leading. Kita masuk dulu, kita pace dulu, baru perlahan-lahan kita bisa lead dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, contoh kasusnya Bang Tovan pernah mengalami nggak? Atau bahkan bisa di-share nggak di sini? Kalau Bang Tovan sederhana, misalkan sementara ketika beberapa waktu lalu saya tiba-tiba diminta menjadi seorang dekan gitu di usia muda gitu ya, walaupun mungkin skupnya nggak besar, tapi saya harus berhubungan dengan profesor, dokter senior segala macam. Nah, saya memposisikan diri sebagai seorang fasilitator yang saya bilang, Prof, Bapak Ibu, saya di sini diamanahkan secara struktural ya, ada sebagai penanggung jawab akademik, tapi secara moral, secara emosional saya anak Bapak Ibu dan tolong bimbing saya. Saya siap menjadi pendengar dan saya siap menampung. Nah, alhamdulillah keajaiban itu perlahan-lahan menguatkan posisi saya justru. Nah, jadi ternyata dengan celotehan yang sederhana, remeh-temeh seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang mengapresiasi generasi yang senior. Dan ke depan ternyata banyak kemudahan yang didapat. Jadi sesederhana saya mengapresiasi yang senior, lalu kita ibaratnya ya bahasa kasarnya tahu diri, Sultan. Kita tahu diri, kita tuh ada di mana begitu. Walaupun gini loh, kadang-kadang kita tahu nih. Betul, kita tahu misalnya gini, kita nih gila senior kita tuh merasa kita tuh paling pintar, paling hebat, kita tahu, dan senior kita tuh kayak nggak tahu apa-apa. Nah, itulah kedewasaan yang perlu kita asah sebagai milenial dan sentenial. Bisa mengontrol luapan-luapan emosi itu agar secara perlahan, secara elegan kita bisa masuk dalam sistem dan secara alam bawah sadar culture itu berubah seiring dengan berjalannya waktu. And it happens many times, Sultan. Berarti kalau gue bisa cerna di sini, ada satu skill yang harus memang dipelajari dan dimiliki tentang
komunikasi. Betul. Cakep. Gimana tuh kira-kira Bang? Persiapan komunikasi dengan standar etisnya anak muda yang memiliki arogansi luar biasa, yang ditempa banyak sekali budaya terbuka, critical thinking lah apa, tapi masih menjalankan sopan santun dan bisa menyesuaikan. Gimana tuh skill-skill yang ini nggak didapati di kelas sih sebetulnya Bang? Baik ya. Jadi kalau menurut saya dua. Kalau manusia itu kan ibarat komputer ya, ada softwarenya begitu. Jadi Ya. bagaimana dia berpikir, bertindak, punya pola pikir itu berdasarkan stimulus-stimulus bagaimana di SD, SMP, kuliah dan sebagainya. Nah, buat saya ada proses relearn, unlearn begitu ya. Nah, sama kita pun sebenarnya selalu bisa belajar dan beradaptasi. Makanya saya bilang ketika di forum Merial bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita bisa nggak damai sama ego kita, ya damai sama pribadi kita, tahu kapan harus ngotot, kapan harus diem, kapan harus ngalah, gitu. Tahu kapan harus asertif, agresif dan progresif gitu. Nah, kemampuan komunikasi ini memang berproses gitu. Kalau saya sederhana, komunikasi yang baik yang mengikuti adab kita, adab timur ya. Bagaimana kita memperlakukan orang sesuai dengan kita ingin diperlakukan orang seperti apa. Ya, dalam itu ternyata somehow ketika kita lumayan banyak mengalah, justru kita banyak menang kadang-kadang tanpa disadari. Tanpa disadari. Kebalikannya ketika kita semakin attack, semakin nyerang, justru banyak kekalahan. Itu saya belajar berkali-kali Sultan di berbagai macam situasi ya. Kita bicara politik kantor misalkan ya, kita bicara kan politik kan skupnya banyak lagi, lalu dan lain-lain ya kan. Di kantor juga ada politisasinya ya Bang ya. Banyak, keluarga aja ada. Lu lihat adek lu beli PS5 nih lagi rame, beli PS5 lu kagak dibeliin apa-apa, lu manyun kan? Nah gitu. Nah, sama itu kan politik daya kan, tekan gitu. Kita ke bapak kita supaya kita dapat gitu ya. Nah, cocok gitu. Itu kan baru di lingkungan keluarga, gimana di lingkungan kantor dan lain. Jadi butuh memang satu kelihayan secara sadar atau tidak sadar dalam membawa diri kita di berbagai macam situasi. Makanya dia komunikasi itu diajarin komunikasi psikologi, komunikasi interpersonal, komunikasi persuasif dan lain-lain dan lain-lain. Dan ternyata Sultan saya juga baru ngeh ya, survei soft skill di beberapa korporasi di berbagai negara yang tadinya komunikasi itu peringkatnya tuh antara 4, 5, 6. Sekarang tuh selalu ke peringkat 1, peringkat 1, peringkat 1. Paling utama ya. Betul. Jadi sekarang semua orang di dunia, baik itu pelaku profesional, pemerintah, apapun itu, menyadari bahwa skill paling penting dalam berinteraksi sosial, membawa perubahan, itu komunikasi tanpa disadari. Oke. Dan itu pasti didapatkan dengan berbagai proses, bukan sekedar baca buku ya. Nggak bisa. Seperti gini, saya selalu bilang bahwa kita hanya bisa berenang kalau kita belajar berenang sambil berenang, nggak cuma baca buku berenang. Betul. Artinya gimana kita caranya bisa berenang kalau cuman bisa ngenalin percikan airnya doang gitu kan. Cakep. Nggak betul-betul liatin atlet renang bolak-balik gitu. Mana bisa six pack lo? Iya. Bang Tovan six pack nih kayaknya nih. Loh, one pack gua. Nah, gua masuk ke ranah spesifik ke generasi di bawah abang nih, Gen Z. Siap. Ini kita ada fenomena Bang, di mana daya kritis kita, khususnya di lapisan yang paling muda lah ya, kita bisa katakan paling muda, ini menggurita dan menjalar begitu luar biasa. Artinya mereka hidup di tengah arus informasi politik khususnya yang begitu luar biasa. Diderai dengan banyak sekali informasi politik, tapi sangat minim tentang pendidikan politik lah. Jadi berlebih secara kesadaran, tapi gimana kira-kira nih Bang kekurangannya dan melihat fenomena ini Bang? Baik, perlu adanya balance of knowledge. Kan kalau di 21st century skill itu ada 3 ya, kalau saya nggak salah. Kalau gue nggak salah, yang pertama itu ada learning skill, di salah satu ada kolaborasi dan lain-lain, ada komunikasi di situ. Kedua itu ada information skill, literasi media. Yang ketiga dan paling yang ketiga yang paling penting itu adalah justru social skill. Kalau ada learning skill, information skill sama social skill. Nah, itu harus balance begitu ternyata. Dan kita mempelajari 3 ini tidak cukup 4 tahun kuliah.
tapi butuh kita Oh, berorganisasi di masyarakat, ikut BEM, ikut komunitas, bikin entrepreneur. Jadi mental itu dilatih dari proses kolaborasi antara hard skill dan soft skill. Bahkan ini divalidasi ya Sultan dengan beberapa temuan oke. praktis bahwa misalkan ada program gerakan 1000 startup ya. Oke. 9 dari 10 gagal bukan karena startupnya jelek. Kenapa? Tapi foundernya nyerah sebelum startup jadi. Oh, Jadi kan oke, soal oke, mental oke, oke. sebenarnya, Iya, iya, resilience kalau iya, iya, kata iya, orang iya. sekarang kan. Nah, jadi kalau menurutku apa ya Gen Z ini perlu apa penuh banyak kekuatan sebenarnya. Tapi satu, kita sama-sama berlatih untuk fokus sama berkomitmen. Karena nggak nyalin Gen Z-nya juga. Kenapa? Karena Mm-mm. Gen Z itu terlalu banyak paparan gitu. Jadi pilihannya Itu banyak. dia. Siapa yang nggak bingung? Kayak Siapa lo yang jadi dikasih cewek validator cantik itu semua? berjejer gitu, kan Iya, lo bingung iya, mau yang iya, mana iya, gitu iya. kan? Sementara proses validasi dia belum paham gitu kan? Betul sekali. Mana yang memang cocok untuk dia, mana yang udah untuk dia. Jadi ini berproses. Makanya kemarin ya, tak bilang juga, oh semua orang ngomongin kolaborasi. Ibarat orang sibuk bangun jembatan. Tapi yang mau Yang nyebrang lewat siapa ya siapa? bro? Yang mau lewat siapa? Orang masing-masing orang masih cicing baik di kanan di kiri, nggak ada yang mau nyebrang. Nah, Ya iya, kan? iya, iya, iya. Percuma juga Itu. bikin jembatannya, Percuma Bang ya. betul. Percuma bikin jembatan. Makanya di sini konsep Merdeka Belajar tuh sedikit saya sangat salah satu yang memang mendukung lah ini bisa benar-benar terrealisasi. Karena memang Oke. seharusnya dari dulu nih Merdeka Belajar. I don't know kalau menurut Sultan gimana Merdeka Belajar? Oke, kita langsung spesifik ke isu Merdeka Belajar berarti, Bang ya. Iya, seru, iya nggak apa-apa. Pengen tahu dari perspektif mahasiswa lah. Sebetulnya begini sih, Bang. Kita Ah, bicara tentang Merdeka Belajar, itu akan terkait banyak sekali variabel, Bang. Mulai betul, dari setuju, sepakat. mulai dari eh, ketimpangan dari antara kota dan desa. Itu sangat berkaitan, Cakep, Bang. Ketika betul, misalkan betul. lembaga pendidikan itu bukan di kota, dia ada di ujung Pulau Riau misalkan yang ada di Ya. desa terpencil dengan visi Merdeka Belajar apa memungkinkan atau apa strategi Hmm, kemudian ketika melihat bukan hanya infrastruktur pekerjaannya kah atau daerahnya bahkan internetnya pun itu kan belum memadai listrik dan sebagainya. Jadi betul, ada betul. variabel ketika kita bicara soal Merdeka Belajar, kesetaraan antara kota dan daerah itu juga menjadi penting. Yang kedua, Sepakat. tentang Merdeka Belajar pun kita bicara tentang prosedurnya, Bang. Jadi ini kan kita nggak bisa pungkiri bahwa pendidikan kita begitu banyak kurikulum yang justru pada akhirnya membentuk pola pikir yang sangat prosedural, yang Ya. eh, Robotik. iya robotik, tidak melampaui yang semestinya dia bisa lampaui itu gitu loh. Nah, saya pikir merdeka belajar itu mesti didahului dengan merdeka berpikirnya dulu, Bang. Saya nggak tahu nih kalau pendapat Abang. Betul, Meskipun mungkin betul. sangat bisa dimulai di kota, tapi saya belum tentu bisa yakin itu bisa karena itu pemerataan fasilitas apa segala macam belum merata. Gimana kira-kira menurut Abang? Betul. Memimpin Indonesia ini tidak sesederhana memimpin Prancis misalkan ya, Ya, Italia, negara-negara yang memang lebih komunal, lebih lebih banyak homogen dibanding heterogennya. Kita beda heterogenitasnya tinggi. agama, Ya, betul, beda agama, lalu beda prinsip, beda banyak sekali perbedaan. Justru itu budaya, kekuatan betul. kita. Kalau nggak ada Betul. perbedaan, Indonesia nggak ada. Nah, Ya. justru harusnya ini kita teman-teman muda sekarang mari kita lebih fokus ke persamaan. Ya, kita udahlah, kita memang awalnya udah beda kok. Masa mau terus dipermasalahkan gitu. Nah, balik lagi ke Oke. pendidikan adalah butuh extra effort dalam komunikasi strategi pendidikan ke desa dan kota. Sama seperti COVID, Sultan, Masya Allah. Gua ngobrol sama beberapa teman di kota-kota, itu isunya cuma dua, gap informasi sama gap komunikasi. Kan Hmm. pemerintah saat ini juga mengakui bahwa masih perlu banyak perbaikan di komunikasi publik. Karena Betul. masalahnya adalah komunikasi. Bagaimana, misalkan sesederhana gini, misalkan Bapak Ibu harus pakai masker ya, karena Ya. kita lagi masa pandemi. Pandemi itu apa ya? Oh, pandemi itu adalah ketika virus itu menyebar dan bisa mengancam nyawa Bapak Ibu. Virus itu apa ya? Mampus nggak lu? Nah, kan itu contoh Gregetan nih Bang ya. sederhana. Lanjutan. Istilah pandemi dan virus saja belum cukup dipahami pengertiannya. Bagaimana kita mau menanamkan perubahan sikap?
behavioral Artinya change. resonansi informasi itu nggak sampai lapisan paling bawah. Betul. Nah, ini sama dengan pendidikan. Makanya kita butuh lebih banyak tokoh-tokoh informal. Itulah peran generasi Z, generasi muda. Berjuang, membantu pemerintah, membantu saudara-saudara kita lewat jalur informal dulu. Insya Allah, teman-teman berikhtiar baik, tidak melulu harus lewat jalur formal. Ya, justru kalau saya lihat banyak pemimpin-pemimpin besar ke depan, baik di tataran pemerintah ataupun korporat, mereka justru benar-benar mengimplementasi prinsip meritokrasi. Yang memimpin karena memang dia bisa, karena dia layak, bukan karena dia punya apa dan dia anak siapa. Insya Allah, kita arah ke sana bergerak. Yang saya katakan juga waktu itu bertemu di Imperial Institute ya Bang ya? Betul, insya Allah kita bergerak ke sana. Karena social force ini semakin kuat ke depan. Betul. Sehingga pemerintah mau nggak mau, suka nggak suka, akan harus berdamai dengan masyarakat luas. Kenapa? Karena masyarakat semakin pintar, semakin kritis, dan semakin tahu, pemerintah kita nih kapal besar yang kita harus punya tujuan. Bukan sekoci kecil. Bukan sekoci kecil. Saya selalu bilang, waktu itu sempat bilang sama Mas Arief juga, bahwa Mas Arief, kita ini seperti ribuan jutaan orang di satu kapal besar, terombang-ambing di laut besar, tapi kita nggak tahu mau kemana. Menyedihkan. Siap-siap menunggu karam, tertabak kapal, atau yang muter-muter aja di situ. Gede aja loh, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ini tugas kita bersama, tugas generasinya Sultan. Kasusnya nih Bang, lagi COVID begini, ketika undesigned condition kita mengharuskan belajar seperti ini nih, virtual semua. Ini saya justru mengkhawatirkan dampak luar biasa ke depan, karena menurut saya pendidikan kan bukan sekedar transfer ilmu, tapi transfer moralitas di sana, ada transfer etika di sana. Nah, gimana kira-kira Bang? Dan ini kan secara radikal dan sangat masif meluas di generasi Z yang terdampak mendapatkan pendidikan via virtual seperti ini. Gimana tuh kira-kira Bang? Betul. Nah, ini sudah di-capture sama majalah Times. Bulan apa, gue lupa. 3 bulan, 4 bulan lalu. Dia nulis buku, judul gede banget. Pandemic Generation. Atau generasi pandemi. Jadi, dia gak pakai istilah milenial, centennial, Z alpha. Dia hanya pakai generasi yang hidup di saat-saat ini adalah generasi pandemi. Dan mereka adalah generasi yang ketika pandemi selesai akan menjadi generasi paling kuat atau paling lemah. Tergantung mental dari generasi itu sendiri. Jadi sebenarnya zaman ini menunggu responsif dari kita semua. Dan nasib kita ditentukan dari sekarang. Ini yang gue selalu bilang ke mahasiswa gue, lu semester 1, semester 2, at least bikin sesuatu deh. Investasi layar ke atas. Banyak kan hal gini yang gratis. Do something, tak bilang gitu. Bahkan ada beberapa kawan bilang, COVID ini nggak kelar sampai 2024. Akan terus panjang. Jepang, kemarin gue telepon teman gue di Jepang, udah masuk third wave. Kita first wave aja belum kelar, Sultan. Masya Allah. Gue bingung, kapan nih kita masih nanjak gitu. Kagak ngerti gue. Makanya, ya daripada kan kita stres ya, sibuk, depresi, mikir hal kayak itu, udahlah kita fokus apa kita bisa lakukan apa di depan. Dan kalau kata majalah Times bilang, kalau ini dibiarkan begitu saja, generasi ini akan menjadi generasi yang lost atau lost generation. Lost generation. Bayangin aja lo, lu punya banyak skill, lu pintar, lu hebat, lu punya kemampuan, tapi nggak ada yang menyerap itu. Perusahaan pada tutup. Nah, ini kayak misalkan nih mahasiswa yang lagi mau diwisuda atau sudah diwisuda, kasihan nggak? Kasihan banget. Harapan mereka patah, hancur, ya. Mereka bermimpi bekerja di perusahaan besar, perusahaan yang ideal. Tapi di saat bersamaan perusahaan besar dan ideal tersebut mengecilkan kerannya, menutup bahkan melay off banyak karyawan. So kalau mau bertahan, kita diajari sekarang kita harus mandiri. Betul. Ini kenyataan pahit. Tapi kita harus telan. Dan harus kita hadapi. Harus kita hadapi. Makanya saya bilang, udahlah yuk kita udah cukup ribut-ributnya, cukup berantem-berantemnya, yuk kita sama-sama bikinlah sesuatu. Bikin kita Indonesia tuh besar dengan karya gitu ya. Ini yang saya juga belajar saat ini dari teman-teman. Saya bilang, mereka bilang ini, Van, energi itu harus dialokasikan ke bener-bener yang bisa bikin lo terus growing. Jangan justru lo ke bawah. Gitu. Ada saatnya lu harus kembali terus di titik nol. Ada beberapa abang-abang gua yang memang selalu kalau gue curhat tuh ini, lu jangan gengsi untuk balik ke titik nol. Karena kayak sekarang semua orang balik ke titik nol. Betul. Gak ada yang tahu handling COVID, presiden kayak gimana. Secara massal kita kembali ke titik nol. Titik nol, bahkan minus bro.
Betul. Ini sangat mewakili Bang. Gue kan sebagai yang dikit lagi wisuda kan, fresh graduate. Ini gue mikir gimana ini nasib orang-orang yang setiap tahun ada jutaan orang yang lulus kuliah dengan perspektif lama bahwa kalau lu kuliah lu bisa dapat meningkatkan kualitas hidup, begitu lulus tertampar sama realita. Gimana tuh? Realita yang kita nggak tahu kapan kelarnya. Mampus nggak gitu? Iya. Mampus. Tuh. Mampus lah. Aduh, jadi Insya Allah. kalau kita runutkan lah, setidaknya mental kita jangan kalah dulu lah Bang ya. Betul, itu tadi justru yang kita benar harus kuatkan teman-teman di generasi Z adalah mental kita kuatkan, bergandengan tangan, nggak bisa sendiri-sendiri, memahami bahwa gimana caranya bonus ini bisa menjadi berkah ya, bukan justru bencana demografi. Itu dia. Ibarat kita pesawat tuh lagi mulai take off gitu ya, antara hancur atau ya benar-benar kita bisa terbang. Nah ini ada di tangan kita lagi semua. Turbulensi lah Bang ya. Turbulensi. Sekarang mau siapapun presidennya di negara manapun, nggak ada yang tahu Sultan handling COVID, nggak ada yang tahu jawabannya kapan ini kelar, nggak ada yang tahu. Kecuali orang-orang mungkin yang memahami ini ya. Saya nggak tahu juga, wallahu alam gitu. Artinya memang jangan sampai ya sudah kalah secara mental, kalah secara semangat untuk tetap membuka peluang lah, untuk tetap beraktivitas produktif, maka akan semakin kalah. Dan itu sebetulnya yang gue khawatirkan. Jadi ini ada gelombang generasi yang paling terdampak COVID karena secara pendidikan mereka berubah metode, secara realita mereka melihat sebuah realita yang berbeda karena secara sosial secara sosial juga pun berbeda, dibentuk segimanapun menjadi individu yang cukup pasif, tidak bersosialisasi, dan itu sangat kontradiksi dengan budaya kita yang selalu bersosialisasi. Jadi numpuk banget sih di generasi Z ini. Jadi kalau ditanya lo kan dengar istilah VUCA ya, volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Wah itu nanti di masa depan kita akan mengalami VUCA. Masa depan sekarang bro, depan mata. Udah bukan jauh lagi, udah sekarang. Kagak ada masa depan itu sekarang. Working from home digadang-gadang akan ada di 2030, 2035. Sekarang kita ngalamin. Oke, kita ini deh, coba kita berkontemplasi supaya nggak depresi banget gitu lah Bang. Iya. Dari segi pendidikan Bang, gimana caranya kita tetap secara entah itu di kampus kah, di SMA kah, SMP atau SD atau siapapun itu, kalau kita mengandalkan pendidikan formal, saya pikir tidak akan cukup. Karena pendidikan formal terpontang-panting melakukan virtual seperti ini. Dari ranah pendidikan, setidaknya inovasi seperti apa yang bisa dilaksanakan sama generasi Z, Bang? Baik, tidak lain tidak bukan adalah kita sama-sama berkontribusi untuk investasi lahir ke atas adik-adik kita. Bagaimana pemahaman-pemahaman yang sifatnya misalkan teknologi, future career itu apa, dipetakan, lalu skill-skill yang menuju ke sana apa, kita suntik itu dari SD SMP. Misalkan diintegrasikan. So ada kawan-kawan yang memang dia punya sekolah virtual reality, VR school, Sintalab dan lain-lain. Nah, ada sahabat saya, foundernya, dia bikin pelatihan ke 10.000 guru SD, bro. Itu keren banget, gratis lagi. Iya kan? Sekarang apa hasilnya? Banyak guru-guru SD yang ngajar pakai VR. Yang udah ngerti VR dari sekarang. Nah, itu salah satu kontribusi sederhana dari apa yang kita bisa lakukan, kepintaran, inovasi, pola pikir yang memang teman-teman saat ini punya. Ayo sama-sama kita bikin sesuatu yang memang sifatnya inovasi sosial. Karena nggak semua masalah lo bisa kelarin pakai startup, bro. Apa-apa bikin startup gitu, Bang, ya? Ya kan? Tapi inovasi sosial akan hadir. Makanya insya Allah nih kalau gue prediksi 5-10 tahun narasi wira sosial juga akan naik. Ya, lo misalkan bisnis, tapi lo harus mikirin juga model bisnis gue yang bisa giving back to society itu apa ya. Jadi insya Allah pelan-pelan secara sosial. Betul, insya Allah ikhtiar ente jadi aktivis sosial akan berlanjut menjadi pahlawan sosial untuk masyarakat. Insya Allah. Aduh. Mudah-mudahan. Karena itu yang dibutuhkan sama saudara-saudara kita, bro. Mudah-mudahan. Jadi sejak persepsi pun ya kita harus integrasikan dengan kebutuhan masa depan itu dengan realitas sekarang seperti apa based on it, betul.
Oke, Based on itu it. kalau di ranah pendidikan, di ranah ekonomi, Bang. Ini kita satu Oke. generasi mentalnya miskin Ya. semua nih, Bang. Kita depresi semua karena itu tadi lapangan pekerjaan, Baik, ketimpangan dan lain-lain baik. sebagainya. Di sektor ekonomi, gimana kira-kira ini, Bang? Real. Pilar terbaik untuk mengokohkan, meninggikan kedikdayaan ekonomi bangsa ini hanya dengan entrepreneur. Tidak ada lagi, tidak bukan. Entrepreneur. Hanya itu. Dan ini juga dibuktikan di validasi sektor keuangan negara kita juga kontribusi utamanya kan dari UMKM. Itu Oke. baru sedikit yang bergerak, belum 5%, belum 5%. Belum 5%. Lo bayangin Oke. kalau misal representasi anak muda di setiap daerah punya gerakan entrepreneur yang masif, lalu dia juga punya regenerasi ke adik-adiknya, apa yang terjadi? Makanya sekarang banyak anak-anak muda nih bermimpi, gak apa-apa gue balik ke desa, bikin bisnis dari desa, bikin bisnis dari desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia. Nah, Pasar market kita udah borderless, lu bisa jual barang ke Afrika, kemana segala macam. Nah, inilah yang harus kita crack mindsetnya. jadi Indonesia memang tidak sesempit diarahkan itu. untuk menjadi ekonomi berdikari. Betul, tidak lain tidak bukan itu, bro. Kita berjuang di wirausaha apapun itu, mulai dari yang mulainya dari solopreneur, entrepreneur sampai akhirnya jadi besar segala macam. For me, ya ada yang bilang nggak semua orang bisa jadi entrepreneur, Van. Iya, gue tahu, tapi nggak ada salahnya lo mencoba. Dan itu sekarang sudah Gitu. mulai menjalar sih, Bang. Pasti di setiap snapgram, Banyak, Instagram kita, banyak, snap WA banyak. kita pasti ada yang jualan. Cocok, nggak apa-apa. Justru ada kan bikin gerakan saling beli satu sama lain, nggak apa-apa. Ya, betul betul. Ya, Kawan bantu itu kawan. sih Gitu. kawan bantu kawan. Insya Allah orang Pak PNS pada bikin bisnis. Padahal mereka udah pasti. Gitu. Udah Iya, pasti. iya. Itu. Ini sambil kita menunggu pertanyaan di kolom Oh, komentar nih, Bang. siap, siap, Biar nanti yang hadir juga bisa berinteraksi dan bertanya langsung. siap. Kalau tadi kan sudah ada di sektor pendidikan, gimana kita melawan Ekonomi. mental, persepsi, dan lain-lain sebagainya. Ekonomi kita arahkan ke entrepreneur. Ini soal yang paling penting, Bang. Politik. Ais, mantap. Soal politik. Apalagi tadi di rumah milenial katanya kan memang semacam inkubator leadership yang memang dipersiapkan untuk memimpin masa depan. Nah, kira-kira kalau kita membaca supply and demand demokrasi kita sekarang nih, Bang nih. Kira-kira dengan popular vote atau swing voters atau populasi gendut yang paling banyak 3-4 tahun ke depan itu di anak muda, apa yang mesti dirajut duluan, Bang? Supaya nanti kerusuhan itu memang kita bisa porsil dari sekarang. Yang tadi gue bilang di awal, persaudaraan. Persaudaraan. Itu sederhana. Kalau gue kenal lu secara emosional, secara personal, lalu kita bertempur di politik, setega-teganya gue nggak. Kalau udah beda identitas di politik, jiwa partisanshipnya itu kayaknya melupakan persaudaraan deh, Bang. Itu teori yang sekarang. Oke. Itu teori yang sekarang kan, ya. Itu. Tapi gue selalu percaya bahwa teori itu kan bisa obsolete juga kalau kitanya berusaha lah gitu. Makanya dari itu tadi kita berdamai, melihat demokrasi benar-benar demokrasi yang memang demokrasi 100%, bukan demokrasi yang dimanipulasi. Insya Allah kita bisa punya iklim demokrasi yang sehat. Nah, makanya ada pilar-pilar tertentu lah, Bang, ya. Betul, ada pilar-pilar tertentu yang harus kita kawal, yang harus kita jaga. Saling menguatkan, saling mengingatkan pilar-pilar tersebut. Dan seperti yang gue bilang tadi, dan banyak orang senior-senior kita bilang, walaupun gue udah berikhtiar, Sultan, gue akan bergerak di jalur pendidikan, di sosial, dan gue akan support teman-teman gue di politik, gitu, bahwa Indonesia butuh lebih banyak anak-anak muda yang berani dalam bertempur dalam ranah kebijakan publik. Dan itu memang ranahnya adalah ranah politik. Ya, jadi siapapun di lingkaran gue yang gue kenal, kalau maju silakan gue support secara personal yang pasti. Ya gue support, tapi itu tadi tolong jangan mengkhianati amanah-amanah yang memang kita udah titip lewat doa. Nah, jadi sebenarnya itu sih. Ya kan lu juga bilang, gue sempat lihat beberapa klip lu bicara gitu ya, dalam artian gimana cara kita mutus mata rantai ini. Kita membawa satu budaya baru. Betul? Nah, betul, sepakat. Itu gak gampang. Gak gampang. Kita ciptakan budaya politik yang lebih sehat lah, Bang, ya. Itu kesannya utopis, tapi nggak ada salahnya dicoba.
betul. Kesannya, bener nggak sih? Bener Ya, sih Bang. dinasti yang kita tahu saat ini segala macam, kita tahu itu udah rahasia umum lah, ya kan? Betul, Tapi politik miracle uang, always. politik dinasti dan lain-lain sebagainya. Banyaklah penyakitnya Bang. Gini, kalau gue ngambil ada satu quote dari Thomas Friedman yang gue suka banget tuh dari bukunya The World Effect, bahwa uh, dibilang apa gue bentar, pesimis itu biasanya benar gitu. Oke. Tapi gini, pesimis itu biasanya benar, tapi para optimislah yang merubah keadaan. Jadi lo harus terus optimis. Tapi pesimis pun ya bisa jadi memainkan perannya sendiri lah Bang ya. Bisa. Itu kalau dia dari lensa yang lain ya. Tapi gue ngebahas dari lensa yang berbeda. Oke. Ya tetap jangan sampai optimisme kita ya gugur dengan realita-realita yang memang sudah terjadi di hadapan kita. Gitu ya Bang ya kira-kira. Ya, optimis realistis lah. Gitu. Jangan optimis utopis. Iya, siap. Ini ada satu pertanyaan nih Bang nih. Dari Donan. Halo. Oh, ini dia meng-capture dari apa yang Bang Tovan katakan tadi. Lalu, apakah sistem top to bottom ini sudah secara benar dilakukan sekarang oleh pemerintah atau justru hanya menjadikan postur koalisi ini momentum untuk lebih otoriter, Bang? Oke, ini tergantung bagaimana kita bereaksi terhadap stimulus tersebut kalau menurut gua. Ya kan, justru semakin banyak anak-anak mudanya kritis, ya memahami konteks yang memang sifatnya lebih holistik. Insya Allah hal-hal yang memang sifatnya ada agenda-agenda tersebut kita bisa minimalisir gitu. Jadi balik lagi ke literasi politik anak mudanya yang harus dikuatkan begitu. Bagaimana negara ini bisa besar dengan iklim politik yang kuat dan literasi politik yang juga dewasa begitu. Tidak hanya mengekor, tidak gampang disulut gitu ya, tapi berani untuk bilang no, nggak hanya menjadi yes man, berani untuk berbeda, ya kan? Dalam artian berbeda bukan berarti kita bermusuhan, berbeda bukan berarti gue nggak suka atau nggak benci, tapi kita bicara ranah pertarungan konteks dan gagasan, bukan personal begitu. Nah ini harus kita latih sama adik-adik kita, sama teman-teman kita supaya dan harus ditempuh secara informal tadi ya Bang ya. Tidak, memang harus ditempuh secara informal. Bagaimana negara ini bisa berdiri pendekatan ya kan, bukan pendekatan politik, pendekatan pertemanan. Pendekatan perhimpunan, gerakan 0228 dan sebagainya. Itu gerakan informal awalnya. Nah, ada trust di situ, baru dilegitimasi menjadi satu gugusan partai yang memang sifatnya politis. Nah, jadi itu juga kita bisa ikuti pattern tersebut. Nah, tinggal bagaimana berbagi peran. Nah, ini gue tadi lupa ada tuh bilang, kita bagi peran dah. Distribusi peran. Kita bagi peran gitu. Kalau semuanya orang jadi politis, siapa yang ngurusin dagangan, bro? Siapa yang ngurusin industri kreatif? Nggak bisa. Harus berbesar hati peran. Ada yang memang aktivis, akademisi, korporasi. Yuk kita sama-sama. Ini yang sering dibilang sama sahabat kita Fatpah Depi ya, blog sejarah. Kandi sering bilang tuh. Nah, kalau gue bilang kita berbagi peran gitu. Asalkan memang peran yang dimainkan memiliki satu frekuensi yang sama untuk membangun ke arah yang lebih baik. Frekuensinya harus lebih besar dari kepentingan pribadi, kelompok, partai, atau institusi lembaga tertentu. Lebih besar dari itu. Makanya ketika kita punya satu visi yang kuat, Indonesia ini mau dibawa kemana? Yang namanya Indonesia Emas itu apa sih? Kan abstrak banget, bro. Betul. Abstrak. Apa sih? Coba kita duduk, kita ngobrol, rumusin bareng-bareng Indonesia 2045 itu seperti apa? Secara visualisasi, kita berimajinasi, kita tuh menjadi negara yang ada di situasi seperti apa? Kita kuat di mana? Itu belum ada, belum kita lakukan. Nah, gue bisanya cuma ngemeng karena gue di pendidikan. Gue bisa moderator doang nih. Tapi ini yang perlu kita banyakin, saudara, narasi-narasi ruang-ruang publik intelektual yang berakan banyak anak-anak muda yang lain. Kalau misalkan kita belum bisa ketemu karena COVID, kita selalu punya cara untuk merubah itu tadi, pola pikir, mindset untuk baik itu tidak selamanya benar gitu, tapi yang benar itu insya Allah baik. Apa kebalik ya, gue bilang. Kurang lebih seperti itu. Benar ya? Oh, benar ya, kayak gitu, ya kan? Artinya memang kita biasanya begini gitu. Gimana? Kan kita biasanya begini. Yang biasanya itu kan belum tentu baik dan benar. Tapi kita harus membiasakan agar sesuatu itu bisa jadi baik dan benar. Jadi kayak ngedosen, bro. Motivator. Bercanda. Enggak. Gue paling benci bilang motivator ah. Bukan gua. Enggak. Oke. Bang, nih mungkin
di penghujung akhir diskusi santai kita nih, ini dalam banget nih. Kita bicara soal pendidikan, kita bicara soal ekonomi. Tapi santai nih kita ya, santai ya, alhamdulillah santai ya. Ini enjoy banget Bang. Ini kita bebas berpikir, bebas berbicara, asal standar kualitasnya nggak kemana-mana. Kan itu intinya kan Bang, ya. Nah mungkin terakhir sebelum penutup nih Bang ya. Dari segala macam kompleksitas yang kita hadapi, khususnya di generasi Z, dan Abang juga melihat itu di generasi milenial, pola kolaborasi seperti apa, atau setidaknya membentuk frekuensi kebangsaan yang tadi Abang bilang tadi, itu bisa dimulai dari hal sederhana apa tuh Bang? Agar memang yang nonton di sini ataupun besok yang melihat di akun-akun Instagram platform kita itu bisa memulai dari diri sendiri dan dimulai dari besok bahkan. Gimana Bang? Cari masalah. Indonesia tuh surganya masalah. Cari orang-orang yang cari masalah. Nanti kita cari orang-orang yang satu frekuensi, yang tertarik terhadap masalah tersebut, kelarin bareng-bareng. Udah dari situ aja mulainya. Oke. Jadi problem solver ya Bang ya? Makanya tadi gue bilang, narasi wirausaha sosial akan naik. Kenapa? Karena semakin banyak anak muda sadar bahwa, ya juga ya, sayang juga kalau S2, S3 gue Belanda, tapi gue nggak ngapa-ngapain, mendingan gue bikin sesuatu. Mendingan gue ngerjain sesuatu. Akhirnya, dia lupakanlah tuh gengsi dia lulusan mana untuk akhirnya berkontribusi. Insya Allah Sultan, tugas kita adalah ngegedor-gedorin teman-teman supaya nggak punya crab mentality. Itu Bang. Betul Bang. Ya, gue suka banget sama istilah itu gitu, dan bahkan gue beberapa kali juga ngomong soal itu bahwa ada teman bagus, teman keren, lo support. Yang menang siapa? Bukan dia, lo yang menang. Yep. Emang nggak segampang omongan gue, tapi ketika lo bisa melakukan itu, you win the battle with everyone. I believe itu. Kayak gue bilang kan, gue kalau ada orang bagus nih, kayak misalkan, lo percaya apa nggak nih ya Sultan ya? Gue kagak bohong. Gue ngelihat sosok lu tuh kalau nggak salah sebulan lalu di mana gitu bicara. Gue bilang suatu hari gue akan ngobrol sama nih anak. Allah mewujudkan malam ini kita ngobrol. Wah, lu cenayang apa gimana nih Bang nih? Kagak ngerti gue. Gue kayaknya seru nih bisa ngobrol sama Sultan. Tapi anyway balik lagi ke yang tadi adalah bahwa sekarang gimana caranya teman-teman muda nih antara emosional sama rasionalnya tuh imbang lah, balance. Karena bahaya juga nih kalau kita bicara rasional, banyak orang pintar tapi emosi, empatinya nggak kebangun. Ya jadinya apa? Egois, tamak, kompetitif, individualistis. Aduh itu neraka dah. Neraka sosial gue bilang ya. Neraka sosial. Jadi memang ya hal-hal tersebut tidak bisa sekedar kita dapatkan dalam buku-buku, kelas-kelas, tapi memang harus ditempa dengan berbagai cara-cara informal tadi Bang ya. Iya. Lu dengerin omongan motivator sampai berkuah, sampai basah, kagak bakal bisa kalau lu jadi maju. betul. Wah, ini keren banget. Bang, ini sayangnya kita ada keterbatasan waktu. Karena makasih banyak. Ini pokoknya harus dari media sosial, bukan hanya sekedar media sosial. Kita harus berlanjut real secara sosial. Kita ketemu, kita ngobrol lagi nanti. Harus kita lagi. Siap, pasti kita ketemu nanti. Sehat-sehat ente ya. Salam buat teman-teman Centennials. Siap. Sekali lagi terima kasih Bang Taufan atas saran, kritikan, masukan dan lain-lain sebagainya. Saya tidak akan menyimpulkan semua hal-hal baik yang disampaikan, tapi mulailah sejak nonton video ini atau bahkan besok pagi kita sudah mulai buat sesuatu dan buat sebuah perubahan, karena itu adalah inti dari acara yang kita selenggarakan seperti ini. Terima kasih Bang Taufan sekali lagi. Salam untuk kawan-kawan juga di Rumah Milenial. Dan jangan lupa untuk tetap stay di Centennials Z juga, karena akan ada banyak sekali konten-konten produktif. Terima kasih Bang. Gue support selalu apa yang dilakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Terima kasih banyak. Semangat. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam. Sami-sami. Are you sure you want to end your life? Okay, and now